Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dinda Triana Marani dengan NIM 211011625. Kali ini saya akan menjelaskan bidang saya mengenai analisis laporan keuangan, warning sistem, dan profitabilitas terhadap prediksi finansial distress pada Bank Umum Syariah di Indonesia dengan model Altman dan Split dari tahun 2015 sampai 2020. Penjelasan ini untuk mata kuliah metode penelitian dengan dosen pengampu Dr. Supiati HS, SE, dan MM. Selanjutnya ada pembahasan mengenai latar belakang. Jadi melihat perkembangan bank syariah semakin maju dan pesat dari waktu ke waktu, tetapi masih sedikit penelitian yang menguji mengenai analisis kebangkrutan terhadap perbankan syariah. Sebagian besar penelitian terdahulu melakukan pengujian terhadap perusahaan perbankan konvensional dan perusahaan manufaktur. Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti analisis uji kebangkrutan pada perusahaan perbankan syariah di Indonesia. Selanjutnya ada rumusan masalah. Jadi berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana kondisi tingkat kesehatan finansial distress bank syariah dengan perhitungan model Altman. Yang kedua, bagaimana tingkat kesehatan bank syariah dengan perhitungan model Springate. Yang terakhir, apakah ada bank umum syariah mengalami financial distress? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Jadi berdasarkan uraian latar belakang serta rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk dapat memprediksi kondisi bermasalah bank ini dapat digunakan sebagai early warning system oleh pihak pengelola bank. Yang kedua, untuk mengukur dan menganalisis potensi finansial distress bank umum syariah di Indonesia dengan model Altman dan Springate. Yang terakhir, untuk melihat perbedaan dan penilaian potensi finansial distress dengan menggunakan model Altman dan Springate. Selanjutnya ada manfaat penelitian, yaitu pertama, berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijabarkan, maka penelitian ini diharapkan memiliki beberapa manfaat yang dapat dihasilkan. Itu yang pertama, ada manfaat teoritis. Jadi yang pertama ada penulis. Jadi bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya yang masih berkaitan dengan judul penelitian ini sehingga dapat lebih baik dan sesuai perkembangan zaman. Yang kedua adalah untuk pembaca penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah wawasan mengenai kemungkinan yang terjadi financial distress di bank syariah. Selanjutnya ada manfaat praktis, yaitu bagi perbankan syariah. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sarana informasi dan masukan perkembangan perbankan syariah agar perbankan syariah bisa memiliki bahan evaluasi supaya bisa lebih baik bagi nasabah sebagai bahan pertimbangan jika kita ingin menabung atau berinvestasi di bank tersebut. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama adalah financial distress, mendefinisikan kondisi financial distress sebagai suatu kondisi di mana perusahaan mengalami delay akibat laba bersih dan nilai buku ekuitas negatif berturut-turut serta perusahaan tersebut telah di manajer financial distress terjadi sebelum keberangkatan. Yang kedua ada analisis skor Altman, yaitu mencari kesamaan rasio keuangan yang biasa dipakai untuk memprediksi kebangkrutan untuk semua negara studinya. Analisis kebangkrutan Z-score ini adalah suatu alat yang digunakan untuk meramal tingkat kebangkrutan suatu perusahaan dengan menghitung nilai dari beberapa rasio, lalu kemudian dimasukkan suatu persamaan diskriminan. Yang terakhir ada model score Springate, yaitu Springate merumuskan model prediksi kebangkrutan pada tahun 1978 sampai dipakai sama tahun sekarang. Dalam perumusannya, Springate menggunakan metode yang sama Altman, yaitu multidiskriminan analysis atau bisa disebut MDA. Nah, noveli dari penelitian ini adalah sebelumnya hasil penelitian pada judul analisis potensi terjadinya financial distress pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Jadi hasil penelitiannya pada tahun 2011, 2012, 2013, Bank Umum Syariah Mandiri Muamalat Indonesia, BNI Syariah mengalami tingkat
kesehatan yang sehat dan tidak menunjukkan potensi high financial distress berdasarkan metode RE, RGEC. Nah, jadi persamaan dengan penelitian yang saya bahas itu sama-sama menggunakan model prediksi kebangkrutan Ahmad. Nah, perbedaannya itu terletak di sampelnya. Jadi sampel tahun yang saya pakai 2015 sampai 2020, sedangkan yang ini menggunakan sampel tahun 2011, 2012, 2013. Ini penelitian pe- terdahulu yang kedua. Samaannya yaitu variabel dependennya prediksi kebangkrutan. Nah, perbedaannya itu sama sampelnya. Kalau di penelitian ini, sampelnya di luar negeri, sedangkan saya memakai di Indonesia. Dan selanjutnya ada model penelitian, jadi bisa dilihat kerangkanya. Dari kerangka model penelitian tersebut dijabarkan bahwa model Springate dan Altman akan dihitung menggunakan data-data yang didapatkan masing-masing bank umum syariah yang beroperasi selama periode 2015-2020. Metode tersebut nantinya akan memberikan hasil potensi finansial distress masing-masing berdasarkan setiap bank umum syariah di Indonesia. Nah, hipotesisnya adalah berdasarkan perumusan masalah dan kerangka penelitian, maka dapat diketahui hipotesis penelitian ini adalah tidak terdapat perbedaan model potensial potensi finansial distress pada bank umum syariah periode 2015-2020 dengan menggunakan Springate yang aman. Terdapat perbedaan penghitungan model potensial distress pada bank umum syariah periode 2015 sampai 2020 dengan menggunakan Springate dan Altman. Nah, pendekatan penelitian yaitu pendekatan yang diambil penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif menggunakan studi deskriptif. Data dalam penelitian ini diambil selama 5 tahun dari 12 bank syariah, kemudian dianalisis per tahun kejadian. Nah, populasi sampel data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh laporan yang dipublikasikan oleh lembaga pengumpulan data-data diperoleh dari website dan perbankan syariah. Adapun objek dalam penelitian bank syariah, di mana periode penelitian ini adalah 2015 sampai 2020. Berikut ini gambar linknya, alamat atau alamat websitenya dan beserta penjelasan banyak. Dan sampelnya itu pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Penarikan purposive sampling adalah penarikan sampel dengan perhitungan tertentu. Pertimbangan tersebut didasarkan pada kepentingan atau tujuan penelitian sehingga sampel telah terpilih relevan dengan data penelitian. Kriteria bank umum syariah yang memenuhi sampel adalah yang pertama, bank syariah yang dipilih adalah bank umum syariah yang telah berdiri lebih dari 5 tahun. Yang kedua adalah bank umum syariah yang mempunyai kelengkapan data laporan keuangan yang telah diaudit dan publikasikan dari tahun 2015 sampai 2020. Teknik pengumpulan datanya yaitu jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada data sekunder, adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Dari penelitian ini, data sekunder yang diambil dari via website tiap-tiap perbankan syariah. Adapun teknik data yang dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu caranya digunakan untuk memperoleh data dan informasi bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi yang digunakan untuk pengumpulan data tersebut kemudian ditelaah dan juga menggunakan metode kepustakaan menurut Mestia Z 2023. Studi perpustakaan atas kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Nah, selanjutnya ini untuk teknik analisis data yaitu pertama ada analisis deskriptif, selanjutnya ada mode advanced score, yang terakhir ada metode Springate atau S-score. Penjelasan mengenai teknik analisis data sebagai penutup dalam penjelasan
Kali ini mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan melakukan kesalahan. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.